saya lanjutkan ya, ini terlempar. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengenalkan terapi Silva yang mana tadi saya sampaikan sudah mendapatkan standar HIMSI ya untuk kredit bagi ya. Beliau hadir bersama kita, Bunda Lulu Nurul Latifah Mangandalaram. Beliau S1 Psikologi, S2 Psikologi ya, S2 terakhir itu di UGM. S1-nya di IRC ya, betul ya. Iya. Nah, jadi beliau bukan psikolog tapi beliau praktisi berbagai macam teknik terapi ya yang didapatkan melalui workshop dan sertifikasi. Beliau hadir bersama kita, Bunda Lulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, bersama kita Bunda Bu Lulu. Sofi. Selamat pagi. eh ini materi yang termasuk kebaruan ya di bidang psikoterapi, psikologi, dan juga intervensi untuk pengembangan diri. Nah, pada kesempatan ini kita punya waktu 45 menit ya, karena sudah berjalan 45, sudah berjalan 15 menit ya lewat ya. Jadi pada kesempatan ini kita persilakan nih narasumber kita dalam waktu setengah jam untuk memaparkan pengenalan terapi Silva dan nanti kita punya waktu tanya jawab 15 menit. Dipersilakan Bunda Lulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pagi ini kita berkenalan dulu ya. Saya Nurul Latifah Mangandaralam, tapi biasanya dipanggilnya Lulu. Hari ini kita akan preview tentang teknik terapi Silva. Terapi Silva ini adalah sebuah metode pengembangan yang ditemukan oleh Jose Silva. Jose Silva sendiri sebetulnya memiliki kisah hidup yang keras gitu ya. Kisah hidupnya Jose Silva ini nggak seperti anak-anak kita zaman sekarang, justru kehidupannya keras. Tetapi kehidupan yang keras itu menjadi tidak keras karena ternyata dia memiliki six sense. Nah, jadi Silva ini punya bakat dari kecil itu adalah six sense. Dia punya indera keenam sehingga di dalam melakukan pekerjaannya, mencari uang dan lain-lain dari umur 7 tahun, Silva ini tidak merasa kesulitan mencari customer. Setiap dia keluar dari rumah, dia sudah tahu kemana dia harus tuju, rumah siapa yang harus dia tuju, kemana dia harus berjalan, itu tuh dia sudah tahu gitu loh. Seiring perkembangan usianya, Silva itu bisa mendapatkan banyak sekali penghargaan karena dia memiliki ide-ide yang kreatif. Dari sini, Silva mendapatkan pemahaman bahwa ternyata hidup kita ini akan menjadi lebih mudah, hidup kita itu menjadi lebih terarah gitu ya, jika kita bisa mengaktifkan six sense yang ada di dalam diri kita masing-masing. Loh, piye caranya? Kalau Silva kan memang bakat dari Tuhan. Tapi ternyata Silva menemukan konsep bahwa ternyata six sense itu bukan hanya pemberian atau bukan hanya eh, apa namanya kelebihan yang didapatkan oleh seseorang. Tetapi six sense itu bisa juga dilatih. Nah, konsepnya itu sebetulnya. Jadi karena dia itu bisa menjadi orang besar basic on six sense yang dia miliki dengan memanfaatkan six sense yang dia miliki, maka dia ingin manusia di seluruh dunia ini juga bisa mengaktifkan six sense-nya masing-masing. Nah, jadi dia menciptakanlah berbagai macam metode untuk mengaktifkan indera keenam yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau selama ini kita mengenal ESP itu kan six sense ya, yang kita kenal selama ini tuh ESP itu adalah extra sensory perception. Jadi suatu anugerah atau suatu bakat atau
suatu pemberian dari Tuhan kepada orang-orang tertentu, itu ESP. Tetapi oleh Silva diubah. ESP ini bukan lagi extrasensory perception, tapi menjadi effective sensory projection. Artinya, six sense tersebut bisa kita latih. Jadi, dengan memahami konsep Silva, berarti kita memahami bahwa Gusti Allah itu maha adil. Semua manusia itu sebetulnya punya six sense. Bukan hanya orang-orang pilihan, bukan hanya orang-orang tertentu yang dikasih six sense. Tapi semua punya six sense. Jadi kita yang mungkin kita tidak pernah memahami bahwa saya punya six sense di dalam diri saya yang bisa menjadi guardian angel gitu ya. Jadi guru kehidupan, jadi apa sih namanya? Mentor kita. Nah, ternyata dengan mempelajari teknik-teknik di dalam Silva, kita bisa mengaktifkan mentor-mentor kita itu tadi, supaya kehidupan kita itu bisa menjadi lebih efektif. Karena apapun yang kita lakukan, kalau caranya benar, akan menjadi lebih efektif. Kalau kita nggak tahu cara yang benar, itu biasanya kita muter-muter-muter, nggak ketemu eh, tujuannya gitu. Jadi trial and error, trial and error, terus akhirnya buang-buang waktu. Tapi dengan kita mempelajari teknik terapi Silva, kita bisa membangkitkan kemampuan yang ada di dalam diri kita, termasuk ESP itu tadi. Sehingga ESP pasif menjadi aktif. Nah, seperti itu. Kemudian teknik Silva ini sendiri sudah diajarkan oleh guru saya, Pak Lasmono Diar, itu sejak tahun 1984 di Indonesia. 84 itu saya kelas 4 SD. Saya pernah dengar memang. Karena waktu itu entah ibu, entah bapak saya menyuruh kakak saya untuk ikut. 1984. Dan alumni pertamanya Silva itu ada 100 orang termasuk Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati itu ya kalau kita pikir-pikir sampai sekarang ini kan usianya sudah sepuh ya. Tapi lihat kalau beliau berbicara pidato itu kayak masih muda gitu. Ada semangat, ada spirit, ada soul gitu yang muda. Padahal kalau dipikir-pikir mbah saya dulu umur segitu udah ngomong tuh udah alon, udah pelo gitu. Nah, karena beliau mempelajari Silva waktu mudanya. Kemudian Pak Lasmono Diar itu meninggal di usia 96 tahun. Karena apa? Karena orang-orang yang mempelajari teknik terapi Silva ini akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Jadi standar kesehatannya lebih baik, dia lebih sehat, kemudian dia lebih nggak cepet pikun. Nah, jadi Pak Las itu terakhir ketemu saya beliau meninggal 2023, 2022 ya. 1 atau 2 tahun yang lalu. Tapi ketika berjumpa saya dia masih ingat. Sementara saya ini adalah satu murid di antara jutaan atau mungkin puluhan juta orang yang pernah dia ajar. Seperti itu. Jadi ingatannya sangat kuat, tajam gitu ya, karena dia terus melatih ESP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah, jadi yang pertama itu adalah fungsinya kesehatan. Yang pertama adalah six sense ya, yang bisa membimbing kita mencari jalan yang paling efektif di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah kita menjadi lebih sehat. Yang ketiga adalah kita menjadi lebih cerdas ya, bisa dikatakan kecerdasan kita tuh meningkat gitu. Sehingga ini bagus juga diajarkan untuk anak-anak kita teknik ini. Kemudian yang keempat adalah kita bisa membantu orang lain. Jadi kalau yang para terapis di sini ya dengan teknik Silva, tapi syaratnya sampai advance ya, sampai advance. Nah itu kita bisa membantu orang lain. Jadi banyak sekali testimoni dari peserta pelatihan Silva Advance yang diadakan oleh YKMS yang sampai advance itu benar-benar dia bisa menyembuhkan penyakit orang lain, bisa menyelesaikan masalah dari orang lain gitu. Jadi kita bisa lebih peduli, lebih apa namanya ya, punya jiwa
welas asih. Jadi Silva tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain dan untuk dunia. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat kita mempelajari Silva. Di Silva, di teknik basic, kita akan mempelajari 5 teknik yang berhubungan dengan relaksasi. Loh, kok cuma relaksasi? Kayaknya sepele banget. Kayaknya semua orang juga bisa relaksasi. Banyak teknik-teknik yang mengajarkan relaksasi. Iya, tetapi di teknik ini Silva punya cara yang berbeda. Ketika saya mempelajari teknik Silva, saya baru, oh ternyata relaksasi saya selama ini itu nggak beda ya sama yang diajarkan oleh Silva. Oh ternyata gelombang otak saya pada saat itu dan saat saya melakukan teknik Silva beda kedalamannya ya gitu. Nah, jadi oh ternyata kalau relaksasi yang benar itu hasilnya seperti ini. Kita akan tahu. Kita akan bisa merasakan sendiri. Oh, ternyata hanya dari teknik relaksasi banyak sekali peserta-peserta itu yang sembuh dari sakitnya. Waktu itu ada YKMS bikin basic 1 ya, ada peserta namanya Pak Dodi kalau nggak salah. Itu hanya dengan teknik relaksasi gangguan pencernaan dan ambeien-nya sembuh hanya dengan teknik relaksasi. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Jadi ada yang habis melakukan teknik pelepasan terkendali kok malah BAB-nya berdarah gitu. Tapi setelah itu dia tidak merasakan sakit, dia makan semakin lebih sehat, dia kontrol pun tidak ada penyakit. Jadi artinya penyakit yang ada di dalam dirinya itu keluar sendiri. Loh kok bisa? Karena ternyata tubuh kita punya sistem menyembuhkan diri sendiri. Nah, di kedalaman gelombang otak tertentu, tubuh kita itu bisa beregenerasi dengan baik ternyata. Cuma kita aja yang mungkin selama ini tidak memahami caranya sampai kita berada di kedalaman tersebut. Jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan semuanya ke kita, cuma kita tidak tahu caranya. Lalu masalah-masalah insomnia juga teratasi hanya dengan teknik 5 basic pertama. Masalah insomnia yang dia udah berapa tahun nggak bisa tidur, yang tidurnya hanya cuma setengah jam, 45 menit, nggak pernah bisa pules. Dengan teknik Silva, belum sempat dia berhitung sampai selesai, itu dia udah leksek sampai pagi. Jadi selama ini dia minum obat-obatan, obat tidur, penenang saraf, dan lain-lain. Ternyata dengan Silva dia bisa sembuh tanpa obat. Itu baru di 5 teknik basic. Ndah nio kalau kata orang Surabaya. Ndah nio kalau dia belajar lagi sampai selesai. Nah, di basic kedua kita mempelajari lagi 5 teknik pemberdayaan diri. Di basic 2 ini juga dahsyat ya. Dahsyat karena apa? Karena kita seakan-akan bisa merekayasa atau menciptakan kenyataan kita sendiri. Jadi misalnya ya, kita lagi cari parkiran pakai 3 jari, dapat di dekat pintu gitu. Kemudian kita lagi di jalan macet mau berangkat meeting pakai 3 jari, sampai tempat meeting nggak telat kayak gitu. Jadi kita seakan-akan bisa menciptakan kenyataan kita sendiri. Karena apa? Karena ternyata kekuatan pikiran itu luar biasa. Di segmen ketiga nanti kita mempelajari basic 3 dan 4, langsung saya gabung 5 teknik di basic. 3 teknik 2 teknik dari basic 3 dan 3 teknik dari basic 4 atau advance. Itu nanti dijadikan satu supaya belajarnya nggak terlalu banyak gitu ya. 5 teknik aja belum tentu kita pakai semua, paling dipilah-pilah. Jadi untuk advance itu ada 5 teknik. Nah, di advance itu nanti lebih asik lagi, lebih seru. Jadi kalau testimoni teman-teman yang sudah belajar Silva, basic 1 itu katanya membosankan, berat. Oh iya, tapi basic 1 itu adalah protokol. Kalau tidak belajar basic 1, maka kita nggak bisa naik basic 2 gitu. Karena sebelum melakukan basic 2, kita melakukan teknik-teknik protokol yang diajarkan di basic 1.
Jadi basic 1 itu dia lebih concern ke teknik pelepasan atau relaksasi dengan caranya Silva. Kemudian di basic 2 kita belajar teknik-teknik pemberdayaan diri. Bagaimana kita itu bisa memecahkan masalah hanya melalui mind. Nah, jadi ini banyak sekali testimoni orang-orang yang menggunakan teknik Silva Basic 2 ini untuk mempermudah pekerjaan dan lain-lain. Kemudian di advance kita mulai mempelajari tentang koordinasi pikiran dan tubuh. Nah, kalau kita bisa menguasai teknik koordinasi antara pikiran dan tubuh, maka kita tidak akan terkena psikosomatis. Kemudian kita tidak akan terkena gangguan-gangguan mental health ya, gangguan-gangguan mental. Kemudian di kelas advance juga kita mempelajari bagaimana caranya kita menyembuhkan orang lain melalui mind kita. Jadi ternyata pikiran bawah sadar kita itu punya cakupan yang sangat luas. Jadi dia bisa melakukan apapun sebetulnya. Nah, jadi kayak misalnya gini, teman-teman, ada testimoni ya. Ini dari Amerika testimoninya. Namanya Ross Carroll. Jadi dia testimoni, dia bercerita kepada gurunya, Judy Kua. Kemudian dia bercerita bahwa dia itu pernikahan pertamanya divorce. Kemudian dia menikah lagi, 5 tahun di pernikahan kedua suaminya meninggal. Dia adalah seorang agen asuransi. Nah, dia harus menghidupi 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian dia bingung karena kan asuransi itu kadang ada, kadang enggak gitu kan ya. Akhirnya dia membaca tentang iklan pelatihan Silva oleh Judy Kua. Kemudian dia nelpon, dia minta ajarin jarak jauh karena dia berada di Amerika Utara kalau nggak salah ya. Pokoknya jauh lah tempatnya. Jadi belum ada Zoom kayak kita gini. Itu tahun 90-an, 91. Jadi belum ada Zoom. Akhirnya si Rose ini minta diajarin via telepon. Diajarinlah oleh Judy Kua teknik 1 2 basic 1, basic 2 gitu. Kemudian dia melakukan teknik-teknik di dalam Silva dan ternyata dia mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Jadi dia diminta menawarkan asuransi kepada sebuah perusahaan besar yang nilainya itu miliaran dolar gitu ya. Pokoknya kalau sekali itu jebol nih si Ros nih udah nggak usah pusing nyari duit, anaknya bisa sekolah, dia bisa bayar rumah dan lain-lain lah pokoknya selama puluhan tahun gitu ya. Pokoknya fee-nya tuh gede banget. Terus dia cobalah pakai Silva nih. Dia merekayasa bahwa dia akan datang ke kantor perusahaan tersebut ya. Dia datang ke kantor perusahaan tersebut, dia belum menghubungi orangnya nih, kontak personnya belum dia telepon, belum dia otak-atik pokoknya. Dia melakukan penggambaran secara mental dulu. Melakukan penggambaran secara mental. Nah, terus dia ciptakan secara detail apa yang akan dia lakukan. Kemudian pada hari yang sudah ditentukan dia datang dan lucunya si bos yang ada di kantor itu bilang gini, saya sudah tahu kok kalau saya akan berjumpa ibu hari ini karena ibu adalah jawaban dari doa-doa saya. Dengan begitu artinya bisnis itu kan goals, ya kan? Goal gitu. Wah, lalu dia bilang begini, kalau tanpa Silva saya tidak akan bisa meraih hal ini. Nah, pesan moralnya di sini adalah ketika kita melakukan teknik-teknik di dalam metode Silva, kita harus yakin. Dan ketika keberhasilan itu bisa kita capai, kita juga harus yakin bahwa itu adalah jalannya adalah dengan Silva. Sayangnya kita ini, terutama mungkin saya, seringkali denial. Jadi kalau sudah berhasil nih pakai teknik Silva, terus gini, wah ternyata Silva hebat juga ya. Tapi itu Silva apa bukan? Apa kebetulan ya? Nah, denial itu akan menonaktifkan sistem yang ada di
yang sudah tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Jadi next ketika kita melakukan teknik-teknik silva lagi, kemungkinannya akan menjadi lebih kecil. Seperti itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa oh dari awal saya sudah pakai silva nih. Kemudian oh berhasil. Oh ya ini berarti silva nih. Berarti keyakinan itu juga akan disimpan di bawah sadar kita sehingga ke depan atau mungkin besoknya, lusanya kita melakukan teknik silva ini, keberhasilannya akan semakin lebih besar karena keyakinan. Nah, gitu teman-teman. Jadi banyak sekali testimoni yang nanti kita bisa, saya bisa ceritakan di grup ya. Banyak sekali testimoni tentang keberhasilan para para pengguna silva. Sebentar saya baca ini ya chat. Nah, jadi kenapa kok Silva ini bisa begitu apa namanya? Punya satu teknik yang luar biasa bagus ya. Kemudian tekniknya itu berurutan. Jadi kita nggak bingung. Semua sama dia tuh rapih gitu. SOP-nya ini. Jadi kalau mau melakukan teknik ini kamu harus lakukan ini dulu. 1, 2, 3 itu tuh dikasih tahu. Jadi nggak ngacak. Tapi kenapa di Indonesia ini metode ini kurang berkembang? Kenapa? Ayo. Karena silva ini gampang-gampang susah. Untuk untuk mempelajari teknik silva ini mungkin bisa 2 hari selesai. 15 teknik bahkan 2 hari itu selesai. Saya bisa ajarkan 15 teknik 2 hari. Mau 1 hari? Bisa 1 hari selesai. Tapi untuk pemahaman dan pendalaman, saya belajar sama Pak Lasmono Diar itu yang pertama kali saya ikut kelasnya di Grand Indonesia, Hotel Indonesia. Saya ikut kelasnya. Pulang dari pelatihan saya bingung ditanya, kamu paham nggak? Apa ya? Nggak, saya bingung. Kemudian saya datang lagi kepada beliau ikut apa namanya private. Tahu nggak waktu di rumahnya Pak Lasmono, saya private. Saya suruh duduk di sofa sama Pak Lasmono, disetelin video pelatihannya yang waktu saya ikut. Udah kamu nonton ini. Terus beliau sibuk ngurusin tanaman, ngurusin kebun. Terus saya bilang, ya ampun private kok mek ngene tok gitu. Sampai saya bilang, Pak kok private-nya cuma gini aja? Saya pikir seperti yang waktu Bapak ajarkan di kelas. Dia ketawa aja. Terus dia bilang gini, kamu udah ketemu sama pendampingmu? Sudah Pak, ya wis nanti kamu tanya-tanya sama pendampingmu, jangan sama saya. Loh, aku bayarin nang Bapak gitu kan. Terus dia ketawa aja. Jadi ternyata belajar silva itu tidak cukup hanya dengan kita Zoom, lalu kita ketemu, enggak. Tapi benar-benar harus dilakukan pendalaman sendiri, secara mandiri. Saya pernah melakukan teknik MHC itu, kan disuruhnya melakukan itu selama 21 hari ya. Di hari ke-18 saya kelongkap. Saya laporan lah Pak, tadi malam saya nggak MHC Pak, piye Pak, yang baleni soko pertama. Jadi saya ngulang lagi dari pertama, seperti itu. Nah, jadi ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk bisa, ya, untuk berhasil, maka kita harus tertib. Karena Silva tuh orangnya tertib banget. Harus tertib. 1, 2, 3 itu benar-benar harus dilakukan. Ya. Tapi begitu selesai, wow, sampai gitu sendiri loh. Wow, luar biasa ternyata. Ternyata ketika pikiran bawah sadar kita ini sudah membuka diri, ya kan? Sudah membuka diri, ternyata kita menjadi manusia yang luar biasa. Jadi teman-teman, kita memahami bahwa belahan otak manusia itu ada 2, kiri dan kanan, dengan fungsi yang berbeda, ya kan? Nah, selama ini mungkin kita hanya pakai sebelah, mungkin yang kiri dominan, yang kanan minim gitu ya, atau sebaliknya. Mungkin kita terlalu kanan, yang kiri jarang dipakai misalnya gitu ya. Ternyata kalau di dalam silva kita harus menggunakan keduanya. Jadi keduanya itu harus seimbang. Jadi kalau selama ini kita dengar pelatihan aktivasi otak kanan, itu juga nggak dipakai kalau di silva.
Jadi Silva itu kedua belahan otak ini benar-benar harus seimbang, harus kerjasama gitu. Sehingga teknik Silva ini agak berbeda dengan teknik-teknik yang lain. Kalau di dalam relaksasi yang lain, metode yang lain, kita belajar relaksasi, namanya itu kita merem, dengerin suara ombak, debur, ombak, kicau burung, lalu kita membayangkan ada di pegunungan, kita membayangkan ada di Alpen, gitu ya. Silva enggak. Nanti kalau teman-teman ikut pelatihannya, teman-teman akan tahu bedanya di mana teknik terapi Silva ini. Tapi ini amat sangat bagus kita gunakan karena otak kita itu akan menjadi lebih seimbang. Jadi nggak kalah-kalahan. Nah, akan tetapi di advance ya. Jadi gini, otak kiri ini akan mengantarkan kita untuk mengaktifkan otak kanan. Nanti kalau otak kanan ini sudah aktif, kita sudah masuk ke sana, maka otak kiri ini perlahan-lahan akan kecil fungsinya. Gitu. Jadi di awal ini kita pakainya otak kiri, makanya kenapa relaksasi Silva itu sulit. Karena si kiri ini masih ikut campur. Gitu. Jadi bukan yang bayangin gunung, bayangin sungai, bayangin gitu. Enggak. Kiri ini harus ada tetap. Untuk apa? Menjaga. Jadi ketika si kanan ini sudah mulai aktif ya kerjanya, kiri ini dia akan memperkecil fungsinya. Gitu. Hanya sesekali aja kita pakai. Nah, itu. Jadi eh, prosesnya seperti itu. Menarik kok teman-teman, metode ini amat sangat menarik dan amat sangat bisa kita andalkan untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam hidup kita. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Ya, itu pertanyaan dari saya, Bunda Lulu. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi langsung saya tulis di kolom chat nih. Karena tadi ada kekuatan pikiran. Nah, itu bedanya dengan loa apa sih? Conflicting Nah, attraction itu ya bedanya sama jadi Silva apa? di dalam loa kita menggunakan berbagai cara untuk menarik keberuntungan, ya. Bisa dengan afirmasi yang diulang-ulang, bisa dengan scripting, bisa dengan apa tuh namanya? Merasa seolah-olah sudah terjadi. Tetapi kita lupa bahwa pikiran bawah sadar kita sudah merekam segala kejadian sejak kecil. Jadi bahkan bukan sejak kecil, bahkan sejak janin, bahkan sejak kita belum ada. Pikiran bawah sadar kita itu kan seperti perpustakaan semesta ya, yang isinya tuh penuh banget. Kita meyakinkan diri kita bisa meraih, misalnya saya pengen loa 1 miliar, saya tulis, saya gambar semua supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi kita lupa bahwa di pikiran bawah sadar kita sendiri itu sebetulnya sudah ada record, sudah ada rekaman data, dan selama rekaman data tersebut masih dia simpen, masih dia pegang, maka yang baru-baru ini tidak akan berhasil. Jadi, di dalam LOA itu banyak sekali kendala. Yang pertama adalah mental block. Mental block berasal dari rekaman data itu tadi. Kemudian limiting belief. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita seringkali denial. Otak kiri kita tuh sering denial. Jadi begitu kita yakin, wah aku yakin ini nanti bakal berhasil nih, aku dapat 1 miliar. Kiri akan jawab, sokok endi wong kon turu ae. Nah, itu denial. Itu namanya limiting belief yang membuat semua afirmasi, scripting, dan lain-lain tadi gagal. Dan kita tidak bisa mengendalikan gitu loh. Nah, di Silva kita dilatih untuk mengendalikan itu. Yang pertama, kita akan belajar tentang MHC. MHC ini nanti kita membersihkan, sama-sama membersihkan eh, recording yang ada di pikiran bawah sadar kita yang ternyata selama ini mengganggu, yang selama ini membuat kita tidak berkembang, yang membuat kita selama ini tidak bisa melihat kesempatan dan peluang yang ada di depan mata, yang membuat kita menjadi tidak kreatif, yang membuat kita menjadi pendendam, membuat kita menjadi negative thinking dan lain-lain. Itu semua nanti dibersihkan dulu di teknik Silva ini ya. Kemudian setelah pikiran bawah sadar kita itu punya space kosong yang cukup, maka kita belajar basic 1,
sampai 5 untuk relaksasinya, untuk apa tuh namanya, supaya bisa tidur pules, supaya bisa bangun pagi tanpa menggunakan alarm gitu ya. Supaya kita itu bisa menjawab permasalahan melalui mimpi. Nah, itu nanti ada di basic 1. Sebetulnya kalau menurut saya basic 1 itu asik, cuma memang agak, berat gitu ya untuk berlatih basic 1. Di Silva mengendalikan hambatan dengan ya betul. Jadi kita nanti membersihkan data atau memori yang ada di internal memori kita. Sehingga internal memori kita itu punya space kosong. Kalau internal memori nggak dibersihkan, full, mau diisi terus, itu loadingnya akan lama, lemot. Oke. Ya, lemot karena penuh kan. Sistem kerjanya sama kayak komputer, sama. Iya. Jadi kalau banyak sampah, kan lemot, muter-muter aja gitu. Atau bahkan nggak masuk ilmu yang baru ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bersih-bersih dulu, bersih-bersih dulu. Siap, siap. Ya, itu menarik teman-teman ya. Jadi di sini memang di awal itu harus di cleaning dulu gitu ya. Supaya Ya. pikirannya ini ada space kosong. Lalu tadi kaitannya dengan ini, apa? Keyakinan bahwa pikiran kita itu kan mampu tuh untuk mencapai satu kesuksesan atau apa yang diinginkan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan peran spiritual ya, karena kan ada yang maha kuasa. Nah, ini bagaimana Mbak Lulu? Apakah bisa dengan apa sisi spiritual ini tetap bisa menjalankan Silva atau gimana? Oh iya dong. Menggabungkannya. Iya, jadi semua keilmuan itu sumbernya satu, dari Allah. Ya. Kemudian banyak juga ayat-ayat Allah dari dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa gini, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menunjukkan bahwa nek pikiranmu positif, nek kamu yakin, aku akan menunjukkan jalan. Kan seperti itu. Tapi kalau dirimu sendiri wis gak yakin, dirimu sendiri apa tuh namanya denial sama apa yang aku berikan, ya semua jalan itu tidak akan tampak di matamu. Nah, jadi sebetulnya kita sudah punya banyak sekali pembekalan sebetulnya ya dari ayat-ayat yang Al-Qur'an, dari cerita tauladan nabi dan rasul itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa menarik garis apa benang merahnya gitu loh. Jadi baca ya sekedar baca, hafal ya sekedar hafal gitu. Nah, ternyata semua ilmu yang ada ini adalah pemberian Allah. Kemudian sistem kerja otak dan pikiran itu juga sistemnya dari Allah. Jadi kalau dibilang bahwa dengan belajar Silva, bahkan spiritualitas kita itu akan meningkat. Karena apa? Begitu kita mendapatkan berkah segala macam, kita ingat kita bersyukur, ya Allah, ternyata cek gampang ya yo, gitu. Oh, ternyata kok gampang, kok selama ini kok aku malah gak paham. Nah, ternyata kok urip iki ternyata kok enak. Kok gampang. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Terus kita merasa sehat aja. Wah, aku nggak perlu lagi nebus obat nih tiap bulan di BPJS. Kita akan bersyukur kan. Ya Allah, alhamdulillah yo saiki aku nek turu gak usah ngombe obat. Hal-hal kecil yang bisa kita amati. Karena apa? Karena space yang di pikiran bawah sadar tadi kan juga kita hapus terus, terus menerus itu sepanjang hidup kita itu kita harus hapus. Jadi data-data baru yang masuk ini data-data yang lebih memberdayakan kita, yang lebih eh, kreatif, yang lebih inovatif dan lain-lain. Makanya kita akan menjadi lebih bersyukur. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Saya tahu CCT. Ada tuh kalau cari jodoh bisa nggak pakai Silva? Oh, Pak Adi nih. Bisa, Pak Adi. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, karena tergantung itu tadi. Tergantung keyakinan kita. Tergantung apa tuh namanya kemauan kita. Itu semua bisa. Moro-moro di pelatihannya YKMS terus ketemu jodoh kan ya bisa. Mengendalikan, oh ya, ya. Ada lagi nih pertanyaan Pak Fibrianto.
Bu Guru, Jojo Silva sewaktu kecil sangat muda mencari customer. Dia itu kan ini apa? Reparasi reparasi apa rumah tangga ya. Jadi ya Elektronik, alat-alat elektronik ya elektronik. gitu. Nah, dia tuh bisa masuk ke rumah-rumah gitu ya untuk mencari rezeki. Dia tanya nih, teknik Silvanya yang mana? Nah, Silva itu bisa seperti itu karena dia memiliki ESP aktif. Jadi dia punya six sense yang aktif. Dari umur 7 tahun itu dia six sense-nya udah aktif. Sehingga dia Hmm. tahu nih dia keluar rumah. Waktu umur 7 tahun itu dia hanya membantu orang beli misalnya Silva tukono beras gitu, di pasar gitu. Silva tolong bersihkan kebun gitu kayak gitu-gitu tuh yang dia lakukan pertama kali. Tapi dia tidak pernah menawarkan jasanya. Hebatnya itu. Jadi dia jalan aja ya arek cilik ya main ke sana. Dia tahu nanti rumah itu bakal manggil tuh suruh nyabut rumput. Nah, jadi dia mainlah ke sana. Oh iya, saya nyari kamu mau motong rumput gitu. Nanti dia main misalnya ngulon gitu ya. Terus dia tahu di kulon itu nanti orang akan ada yang butuh jasa dia. Dia ke kulon gitu. Terus oh iya dipanggil kayak gitu. Nah, di umur 14 tahun ini setelah itu umur 10 tahun Silva ini nyemir sepatu di rukonya tukang cukur. Tukang cukur ini punya banyak sekali majalah elektronik. Di situ dia belajar. Dia itu feeling juga. Ini kayaknya kalau aku belajar elektronik eh, cocok nih. Kayaknya aku bakal jadi orang hebat nih. Jadi dia pinjem itu buku-buku elektronik. Dia belajarnya otodidak. Silva itu tidak punya ijazah. Dia dapatnya honoris causa nanti dari universitas apa ya? Lupa saya. Jadi dia dapatnya doktor honoris causa. Nah, jadi karena penemuannya dia ini dan dia tidak gampang juga melakukan penemuan tersebut karena dia nggak punya ijazah. Sehingga dia membutuhkan ilmuwan-ilmuwan lain, terus didaftarkanlah sama para ilmuwan itu atas nama Jose Silva gitu. Jadi perjalanan teknik ini juga luar biasa butuh perjuangan dan pengorbanan. Tetapi ternyata teknik ini bisa mendunia dan bisa membantu banyak sekali orang di seluruh dunia. Hebatnya Jose Silva. Loh sekarang gini loh, Silva itu gak sekolah formal. Tapi kok ya kepikiran bikin teknik ini? Coba dari mana? Kok ya kepikiran bahwa ini gelombang otak ini? Kok kepikiran? Coba. Kalau logika kita ya, orang nek gak sekolah, paling dia bisnis yang kayak gitu-gitu kan, bukan jadi penemu, ya kan? Nah, Silva ini bisa jadi penemu gitu. Kan luar biasa. Nah, ternyata yaitu yang berdasarkan penemuannya dia, ternyata otak kanan manusia itu punya kemampuan yang luar biasa tidak terbatas. Tapi kita tidak menyadari karena selama ini kita hanya mengandalkan otak kiri. Makanya sitik-sitik ngeluh, sitik-sitik stres, sitik-sitik depresi. Itu karena kita terlalu mengandalkan otak kiri kita yang punya Ya. kapasitas lebih kecil. Siap, siap. Nah, Gitu. itu terjawab ya Pak Fibrianto ya. Jadi ketika kecil, Jose Silva nggak punya tekniknya, tapi karena insting indera keenamnya kuat gitu. Betul. Tapi pada masa dewasa baru dia membuat formula-formula atau membuat teknik-teknik itu ya. Bagus. Sorry. Itu ada pertanyaan dari Andre. Silva method ini apakah bakat? Apakah bisa dipelajari secara keilmuan? Tadi sudah dijawab sebenarnya. Monggo ditambahkan lagi, Bun. Ya, jadi sebetulnya kalau Jose Silva dia bakat, dia bakat. Tetapi Jose Silva meyakini bahwa ini kayaknya bukan bakat pribadi deh, maksudnya bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu maha adil. Dengan keadilan Tuhan tidak mungkin dibedakan orang yang punya siksen akan gampang hidupnya, kan nggak gitu ya. Jadi Silva yakin bahwa semua manusia yang terlahir di muka bumi ini memiliki six sense. Nah, hanya saja mungkin ada yang on dan ada yang off gitu. Bagaimana cara mengaktifkan agar six sense ini menjadi on, dari yang off menjadi on?
Nah, itulah yang teknik yang akan kita pelajari di metode Silva, mengaktifkan efektif sensory projection. Nah, jadi kalau ESP-nya orang kalangan awam atau secara umum, ESP itu adalah extra sensory perception. Berarti pasif. Kita tidak melakukan apapun, kita dikasih berkat dari Tuhan gitu ya. Kemampuan yang memang kita bawa sejak lahir. Nah, tetapi oleh Silva diganti menjadi effective sensory projection. Artinya ada tindakan aktif untuk membangkitkan efektif sensori tersebut atau sixth sense gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang dia sudah terlahir dengan sixth sense-nya sudah on, ya alhamdulillah. Mungkin data tentang ESP tersebut banyak di kromosomnya sehingga on. Tetapi kalau yang datanya itu mungkin sedikit ya, karena kan kromosom ibu, bapak, kakek, nenek, dan terus-menerus itu turun ke kita. Nah, kalau misalnya ibunya ternyata indigo, bapaknya indigo ya, anaknya mesti indigo toh gitu. Atau cucunya pasti indigo. Nah, pasti ada salah satu yang menurun. Tapi kalau bapaknya biasa, ibunya biasa, kakeknya biasa, neneknya indigo. Itu kan mungkin turunnya juga dari 3 cucu mungkin 1, atau mungkin tidak ada yang turun. Seperti itu. Tetapi datanya pasti ada, hanya on atau off. Nah, oleh Silva dibikinlah teknik ini secara berjenjang. Tekniknya itu step by step, mengajarkan kita itu jelas, ada dari tangga pertama, kedua, ketiga, apa yang harus kita lakukan itu juga jelas. Sehingga ketika kita berada di pencapaian tertentu, efektif sensori kita itu juga aktif. Kalau efektif sensori kita sudah aktif, maka kita akan memiliki kemampuan sixth sense itu tadi. Dan ingat ya teman-teman, sixth sense itu tidak berhubungan dengan hantu-hantu, tidak. Tetapi berhubungan dengan kemampuan kita memecahkan masalah, kemampuan kita inovasi dan kreatif. Iya, iya, iya. Tapi pertanyaan menarik tadi ya, pendamping ya. Itu nanti kalau advance baru ketemu pendamping ya. Iya, pendamping itu juga jangan takut, itu bukan jin, bukan korin, bukan kodam. Tetapi itu adalah diri kita sendiri yang punya data-datanya kan kita sendiri. Gitu. Dulu saya kira itu teman imajinasi, jadi kita yang mengimajinasikan itu. Nah, ternyata itu adalah si kiri dan kanan kita. Makanya mereka data apapun yang pernah kita lihat, kita baca, kita ketahui, kita dengar, itu kan kesimpan. Cuma kita nggak sadar. Mm-mm. Kita nggak sadar, kita pernah baca ini. Misalnya kita pernah baca koran Kompas tahun 98 misalnya. Kan kita nggak kita lupa ya kalau kita pernah baca itu. Tapi datanya kan ada kesimpan. Nah, sehingga pada saat kita ketemu pendamping, pendamping itu ingat, oh dulu ada di Kompas ini tentang ini. Nah, itu yang kita munculkan lagi untuk mempermudah kehidupan kita. Data-data lama yang ada di pikiran bawah sadar yang entah tersimpan di file keberapa itu bisa kita akses kembali ketika kita sudah bisa menemukan caranya dengan benar. Ini Pak Fibrianto, pernahkah nemu murid yang kesulitan? Oh ya banyak toh, banyak, banyak. Tapi biasanya di teknik advance itu mereka bisa masuk ke laboratorium mental. Tapi kalau dari ini ya, dari pengamatan saya selama ikut basic satu ya, teman-teman, Silva di GKMS ini sudah 7 kelas ya, sudah 7 batch, sudah sampai Silva 7. Silva 7 itu maksudnya kelompok ke-7. Nah, itu di basic itu kayaknya sudah bisa masuk ke alpha karena banyak yang ngantuk gitu. Kalau udah Ya, masuk alpha itu kan indikasinya kan ngantuk tuh. Jadi Pak Andre jangan khawatir, Pak Fibrianto jangan khawatir nanti gampang masuk alpha itu gampang gitu. Asal ikuti gampang. instruksi ya. Iya, kalau pakai Silva gampang, gampang. Gampang. Baik, ini Eh, pertanyaan nih. Kalau mengatasi trauma fobia di level apa? Nah, kita kita kan nggak tahu ya, fobianya ini disimpan di bawah sadar kita itu di lapisan keberapa itu kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu karena ada mungkin miliaran lapisan yang ada di pikiran bawah sadar kita. Dia kan bentuknya kayak kerucut.
di luar kecil tapi ternyata di dalam tuh kayak samudra. Nah, kita nggak pernah tahu ada trauma ini di level apa sebelum kita melakukan MHC. Nah, nanti kita melakukan MHC ya untuk membersihkan, bersih-bersih bawah sadar kita. Setelah selesai MHC, nanti tiba-tiba, loh kok udah nggak ada ya? Kalau udah nggak ada itu jangan dicari, udah nggak ada disyukuri. Biasanya orang-orang itu begitu hilang kebiasaannya atau traumanya atau apanya dicari. Kok hilang ya? Kapan hilangnya ya? Mulai kapan? Otak otomatis mengakses lagi kan datanya. Ini loh Hmm. sejak ini gitu. Ya muncul lagi. Jadi begitu hilang rasa sakitnya atau gangguan yang kita rasakan, disyukuri. Aduh terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku wis nggak gini, aku sudah nggak gini, udah nggak gini gitu. Tapi kalau kita nyari lagi, oh iya, kok nggak ada? Kemarin ada nggak? Kemarin lagi nggak ada. Nah, manusia tuh suka gitu, minta dihilangkan penyakitnya, giliran hilang digolei, kayak gitu. Ya, jadi kita juga sebagai psikolog harus bijak ya. Kalau sudah ada proses untuk healing gitu ya, itu apa nggak perlu dikorek lagi root Iya, cause-nya, nggak perlu root ya cause-nya, tapi nggak. gejalanya itu yang perlu kita apa bersihkan gitu ya. Nah, itu yang gejala itu kadang muncul kan karena pengaruh alam bawah sadar tadi yang belum clean gitu ya. Iya, Baik, ini pertanyaan. Pengoptimalan otak kanan gimana ya? Kok sulit? Saya berkali-kali mencoba. Ini Bu Endang siapa? Bu Endang pernah ikut Silva atau ikut apa teknik lain gitu ya? Nah, ini nanti di mana di Silva itu mengoptimalkan otak kanannya seperti apa? Harus ikut kelasnya. Spill deh, Mbak Lulu, spill nih gimana ini? Kalau di Silva itu bisa mengoptimalkan otak kanan, caranya gimana? Di spill. ya. Jadi cara mengaktifkan otak kanan di Silva itu kan ada proses, ada proses. Yang pertama itu tadi yang saya katakan, ada MHC, mental house cleaning. Mental house cleaning ini kita membersihkan data di internal memory. Internal memory itu otak kanan ya Bu Endang. Jadi kita membersihkan data-data sampah, data-data yang nggak kita butuhkan gitu ya, dibersihkan dulu. Nah kemudian supaya apa? Supaya di space otak kanan itu ada tempat kosong, ruang kosong. Misalnya dari 100 giga misalnya, 98 giga ini penuh udah sama sampah. Otomatis loadingan kita yang baru, yang penting, yang kita anggap penting itu tidak akan bisa tersimpan dengan sempurna. Nah, jadi kita harus membersihkan dulu, sorry. Silakan untuk menanggapi. Ini yang on cam Pak Novian Hadi. Ada tanggapan Pak dari pemaparan Narsum ya tentang gambaran. Gambaran teknik ini nanti bisa diterapkan untuk apa saja. Silakan Pak Novian Hadi. Ada tanggapan? Mungkin ceritakan dulu latar belakang jenengan. Apakah dari teknik, dari psikologi, dari bisnis, atau dari bidang apa? Silakan. Eh, Selamat pagi ya, Bu. Lagi. Ya, saya berasal dari Surabaya. Hmm, Pekerjaan mm-mm. saya di pabrik percetakan. Percetakan, siap. Nah, ada tanggapan Pak Novian. Oh, Bunda Lulu tahun mengikuti sebuah metode. Oh, sudah ikut kelasnya ya? Belum baru kali ini, Oh, tapi ini Bu Lulu saya dari tahun lalu sudah menerapkan teknik Silva Method yaitu meditasi. Oh, 321. ya dari buku. Oh, iya, iya, iya. Oh, enggak yang dari 100. Kan awalnya tuh 100 sampai 1. Setelah itu 50 sampai 1, 25 sampai 1, lalu 10 sampai 1. Ya, Prakteknya itu satu apa 321 turun ke bawah itu ya. ya. Siap. Kalau dari tanggapan eh, kalau dari pemaparan materi Bunda Lulu pagi ini tanggapannya Mas Novian apa nih yang baru didapatkan? Yang beda dari video atau dari pernah baca buku gitu. Eh, Hal baru apa nih yang didapatkan? Ya itu tentang apa? Relaksasi itu. Yang visualisasikan tentang gunung, pantai. Hmm.
Kalau Iya, di Silva itu relaksasinya beda. iya. Jadi anu apa terjaga gitu ya, terjaga. Bahkan ada nanti teknik mimpi terkendali gitu ya. Jadi mimpi bisa kita kendalikan Ya, begitu. Nah, saya undang yang lain. Terima kasih Pak Noven Hadi. Saya undang yang lain yang mungkin on cam, mungkin monitor bisa menanggapi. Ini ada sahabat saya Mbak Tari, Ayu Paramita, ini psikolog. Ada tanggapan Mbak Tari dari materi yang disampaikan oleh Bunda Lulu? Selamat siang, Bunda. Siang. Ya, saya tertarik sekali untuk belajar materi ini. Sebenarnya sudah lihat di YouTube juga, kan ada tuh di YouTube-nya yang Bunda Sofi upload gitu. Habis itu ini ada Zoom-nya. Saya jadi tertarik sekali. Saya coba apa bedanya dengan relaksasi. Kemudian dan juga kalau hipnosis itu kan juga kita membuat seseorang turun ke gelombang otak alfa ya gitu. Jadi apa bedanya gitu? Saya jadi tambah penasaran nih Bunda gitu. Iya, ya. Nah, itu apa ada kekhasan silva gitu ya. Kekhasan silva itu yang eh, relaksasinya beda. Mungkin sama-sama masuk ke gelombang alfa, tapi beda. Yang paling menarik buat saya itu mimpi terkendali. Ini testimoni ya dari teman saya dokter. Jadi ada dokter yang mengajak teman-temannya dokter gitu ya, ikut silva. Lalu untuk mempraktekkan teknik mimpi terkendali itu janjian. Nanti malam kita mimpi ketemu di mana, jam berapa. Dan itu terjadi loh. Terjadi itu, kekuatan pikiran itu terjadi. Jadi tidur tapi bisa mengendalikan mimpi. Nah itu luar biasanya yang saya tangkap dari teknik silva itu salah satu ya yang menurut saya kok bisa gitu ya. Karena saya belum saya belum janjian sama teman-teman, ayo mimpi bareng. Itu testimoni dokter loh. Jadi kelompok dokter, komunitas dokter itu ada beberapa dokter ya. Teman saya itu dokter Eko ya, guru saya juga. Itu mempraktekkan mimpi terkendali dengan ngajak janjian mimpi bareng di mana gitu. Nah, itu testimoni dari dokter ya. Testimoni lain itu misalkan temannya yang kembalikan hutang ya. Kemudian rumah yang dijual itu hanya laku gitu ya. Terus kalau dilihat di video di YouTube ya ada Manvale itu yang dikembangkan muridnya Jose Silva juga di Amerika. Dia tidak menggunakan kata Silva tapi menggunakan platform baru Manvale itu. Itu dia cerita di videonya itu bahwa eh, apa anak Jose Silva itu bisa mengikuti ujian ya dengan menggunakan tadi aktivasi otak kanan. Jadi tahu nanti soal-soal ujian yang mau keluar itu apa. Lalu juga itu yang di apa video itu dia bisa mencari mencari calon customer dari Yellow Pages ya. Dulu itu pakai Yellow Pages, itu juga pakai teknik Silva. Tiba-tiba nemu gitu. Tiba-tiba dibawa dengan pikirannya dia ini calon-calon customer yang harus dihubungi. Nah, itu Bunda Lulu bahwa apa saya tadi cerita ya, yang paling menarik menurut saya, yang paling berkesan teknik Silva itu ketika mimpi terkendali, Dokter Eko bisa ngejak temannya janjian mimpi bareng, ketemuan Iya, di mana jam berapa. iya. Nanti kalau udah masuk ke advance itu ya, kita bisa janjian di mana gitu bareng-bareng. Dan itu saya pernah alami, saya sama suami saya itu ngobatin orang. Jadi ngobatin anak kecil, anak indigo, tapi dia suka kejang-kejang. Jadi Hmm. orang tuanya itu minta tolong karena anak ini kejangnya itu tanpa sebab. Udah dites semua MRI, CT scan segala macam itu normal, nggak ada apa-apa. Epilepsi pun tidak. Tapi dia selalu kejang. Lalu saya sama suami ini bareng. Kita obatin deh jarak jauh aja karena waktu itu rumah pasiennya di Bekasi, kita masih di Cibubur. Ya udah diobatin bareng. Terus saya janjian sama suami saya nih, nanti eh, aku ke atas, kamu ke bawah gitu ya, di tubuh anak ini. Lalu begitu selesai, saya nanya sama dia, kamu tadi bawa obor? Iya, soalnya peteng nang di area ininya katanya kepalanya. Oh iya, nah berarti kita janjian. Padahal saya tuh nggak tahu dia mau bawa lampu atau apa gitu ya.
nanti bawa lampu. Iya, aku bawa obor, dia bilang gitu. Karena gelap. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan Pak Fibrianto ini, telepati dan trauma masuk kategori mana dalam Silva? Itu nanti kalau kita sudah bisa mengaktifkan otak kanan, itu nanti kita bisa telepati, bisa nerawang, bisa. Jadi kayak kita nggak punya skat gitu, kayak memang. Tapi ada kodenya ya. Kalau orang itu butuh bantuan, itu kita bisa. Tapi kalau untuk orang yang tidak butuh bantuan kita atau kita mau isengin orang nggak bisa. Jadi teknik Silva ini kayak udah dikunci gitu loh sama hostess Silva, itu nggak bisa untuk kejahatan. Jadi kayak misalnya Pak Adi nih, wah aku mau Ngerjain gitu ya. melet ini cewek nih gitu, nggak bisa Pak, nggak bisa. Iya. Jadi emang kayak udah dikunci sama yang bikin gitu. Untuk niat-niat yang tidak baik itu nggak bisa. Untuk nipu orang itu nggak bisa. Aneh juga. Nah, jadi eh, hanya untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Karena sebetulnya jauh ya dari yang kita ketahui, setiap manusia itu lahir baik. Jadi tidak ada manusia itu yang awalnya itu jahat, itu nggak ada. Yang membuat dia jahat itu keadaan, lingkungan, dan lain-lain. Jadi Silva ini kan pure mengaktifkan otak kiri dan kanan manusia. Nah, jadi nek manusianya sendiri itu sebetulnya semua baik. Sehingga teknik ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik buat orang lain atau buat diri sendiri. Gitu. Ya, itu menarik ya teman-teman ya. Nanti kalau sampai advance, Pak Fibrianto, sabar dulu. Silva Basic 1 harus diikuti dulu, lalu Basic 2 baru Advance. Nah, teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas workshopnya, tadi sudah disampaikan manfaat-manfaatnya dan juga gambaran dari tiap levelnya gitu ya. Dan ini memang butuh effort teman-teman ya, karena untuk menjadi praktisi yang bisa bantu orang lain ya, bisa jadi healer gitu ya. Itu memang harus ngikuti Basic 1 dan Basic 2 dulu. Itu bisa online, nanti kalau Advance baru offline. Offline-nya di mana? Janjian, teman-teman bisanya di mana gitu. Apakah Surabaya, Semarang, apa Jakarta, nanti janjian gitu. Nah, Ya, teman-teman untuk basic 1 kita buka tanggal 9 November ya, teman-teman. Minimal butuh 10 orang. Ini sudah 4 yang fix daftar, jadi kurang 6 orang lagi dipersilakan, masih ada waktu dua, 2 minggu begitu ya untuk sampai di tanggal 9 online sehingga pengen loncat ke Evan nggak boleh lah. Nggak boleh bisa lah. masuk. Kalau udah advance nanti bisa masuk tembok, Pak. Baik, soal biaya, untuk basic 1 750, basic 2 750. Nanti advance kan harus offline. Nah, offline itu 2 juta satu hari, begitu. Itu sudah dapat konsumsi ya, dapat materi, dapat konsumsi gitu. Jadi teman-teman untuk kelas ini worth it banget gitu, worth it banget. Kenapa? Karena coba teman-teman cari di YouTube nggak ada gitu. Mbak Ya, Lulu ini memberikan kontribusi di yayasan kami gitu ya, sudah sampai 7 ya, 7 kelas gitu ya. Jadi teman-teman di sini dapat sesuatu yang berharga kalau ikut kelasnya. Karena ini sudah 2 tahun, ini kita nggak buka, 2023 kita nggak buka, 2024 ini kita buka lagi. Jadi kesempatan ini jangan dilepas gitu ya. iya. Biasanya pelatihan Silva di Indonesia yang saya ketahui itu tidak ada yang mengajarkan komplit. Jadi semua teknik tuh nggak ada yang mengajarkan. Mereka biasanya bikinnya satu teknik tapi dimodif gitu, dimodifikasi. Kayak misalnya ada teman saya yang mengajarkan energi Silva Communication. Jadi hanya Oh, teknik komunikasi bawah sadar saja dengan Silva siap, kayak siap, gitu. siap. Jadi tidak ada yang mengajarkan semua teknik lengkap. Biasanya atau tematik, jadi untuk bisnismen Oh, misalnya gitu ya. gitu. Bisnismen itu teknik ini, ya udah yang diajarin teknik itu aja. Siap, siap. Nah, ini teman-teman dapat keterampilan lengkap ya, komplit gitu ya. Jadi silakan Completely. tetap stay di grup, nanti informasinya kita share ya teman-teman ya. Nanti yang pasti buka kelas basic 1 minimal 10 peserta tanggal 9. Online, online wajib on cam ya karena praktek teman-teman. Jadi nanti kalau kita belajar Silva, teman-teman akan saya gabungkan di dalam satu grup ya. Jadi kita bisa tanya jawab, sharing dan lain-lain. Kemudian
kita akan melakukan latihan dan menyelesaikan tugas-tugas di dalam grup. Jadi nanti ada MHC itu selama 21 hari, minimal 21 hari. Kenapa kok 21 hari? Karena 21 hari adalah waktu untuk kita menanamkan dulu sistem yang baru. Kemudian nanti setelah advance kita juga akan ada journaling juga nanti dari saya, itu dilakukan juga selama 30 hari. Nah, saya akan terus membersamai para teman-teman pembelajar Silva nanti di dalam grup. Kemudian kalau ada kesulitan bisa di-share di grup. Kemudian kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa di-share di grup. Jadi saya tidak melayani chat Japri biasanya karena terlalu penuh. Jadi kita di grup sama-sama belajar. Gitu ya teman-teman ya. Baik, rasanya sudah cukup ya teman-teman. Ini sepertinya teman-teman tetap dengan kesibukan masing-masing ya, sehingga tidak bisa on cam. Ini yang on cam hanya Mas Novian Hadi gitu ya. Punya concern gitu ya, apalagi belajar sendiri nih Mas Novian ini ternyata lihat YouTube-nya IKMS, kemudian koleksi buku, lalu sudah praktek-praktek nih meditasi Silva 321 gitu. Ya, berarti gampang dong nanti ya. Baik, teman-teman cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, itu grup minat Silva masih saya buka ya, masih saya buka. Jadi teman-teman boleh tanya jawab, jangan japri ya, tanya jawab di grup saja terkait dengan pengenalan Silva ya. Dan nanti kita koleksi beberapa dokumentasi testimoni ya yang sudah pernah dialami oleh praktisi ya. Nah, demikian teman-teman. Ada tanggapan atau Bu Endang? Ya. Ya, Bu. Ya, ada tanggapan Bu Endang sebelum menutup acara ini? Apa yang menjadi kesan dari Bu Endang dari pemaparan materi teknik Silva? Kesannya menarik. Saya tuh tertarik jadi untuk ikut kami basic 1 gitu. Karena sebenarnya apa ya, ada sesuatu hal yang memang ya tadi karena faktor saya tuh saya tahu banyak teori yang sudah saya hampir baca gitu kan, yang hampir-hampir sama lah kayak gitu kan gitu. Tapi menurut saya yang De Silva ini kayaknya yang cocok apa ya, maksud saya tuh saya inginkan kayak gitu loh setelah mendapatkan pemaparan dari sini gitu. Nah, cuman saya itu memang tadi kendalanya saya agak kesulitan untuk mengoptimalkan otak kanan ya gitu. Tapi setelah Ibu jelaskan bahwa ya harus ikut basic 1. Nah, saya pengen tahu itu gitu kan. Saya tertarik sampai ya pengennya juga sampai ke advance sih nantinya insya Allah ya Bu kalau ada rezeki doain. Amin. Diafirmasi, di apa? Gimana Mbak caranya? Biar uang cuannya datang, biar Nah bisa itu untuk Ibu, coba investasi. Bu tolong. Biar nanti saya bisa, aduh ya Allah, Masya Allah kalau saya bisa ikut sampai advance ya. Bisa Harapan Bu saya. Endang, bisa. Paling Pada gampang saat afirmasi dulu gitu iya. ya. Iya, Diafirmasi dan mengafirmasi itu Bu yang diupayakan. kadang-kadang jadi PR. Saya tahu kan kadang afirmasi, kita tuh harus mengafirmasi diri setiap hari. Kan. Sometimes tuh ada hal yang sedikit aja gitu kan, tiba-tiba udah langsung down kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh kadang-kadang, saya kayaknya butuh suatu ilmu yang memang bisa menguatkan saya, meyakinkan saya pada afirmasi yang saya ucapkan. Gitu loh Bu, sebenarnya. Nah, mungkin dengan untuk metode ini mudah-mudahan saya bisa gitu loh, yang selama ini saya cuma baca-baca, tapi ketika ada pendamping yang mengarahkan saya dengan benar dan tepat, ya mungkin akan lebih terarah lagi ya Bu, harapan saya sih seperti itu. Ya, betul. Kita semua belajar itu butuh mentor. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja. Makanya kenapa Silva itu selalu saya bersamai sampai 30 hari gitu ya. Bahkan kadang lebih, bahkan ada yang sampai setahun lebih kayak gitu. Jadi memang terkadang itu kita naik turun ya, vibes-nya tuh naik turun, vibrasi kita itu kadang lagi semangat, lagi males gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi sehingga saya selalu membersamai di dalam grup. Itu Bu Endang. Ya Bu, matur suwun Bu, mudah-mudahan ya Bu tadi supaya ya saya bisa dikuatkan untuk bisa mengafirmasi cuan tuh datang terus kita biar saya bisa cepat bayar gitu. Iya, Ya pasti. baik. Makasih ya Bu. Sama-sama.
Baik, teman-teman, kita sampai di ujung akhir acara karena pemaparannya sudah disampaikan 1 jam. Kita sudah dapat gambaran tentang manfaatnya, tentang tahapannya. Lalu ketiga, bagaimana ini bisa di dimiliki ya oleh siapapun. Tidak harus psikologi, tidak harus healer, tidak harus apa? eh, praktisi helper gitu ya. Tapi ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri, mengembangkan bisnis, juga membantu orang lain ya terkait dengan kehidupannya atau terkait dengan kesehatannya. Nah, dari saya, mohon maaf jika ada sesuatu kurang berkenan, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Bunda Lulu yang sudah sharing 1 jam pagi ini untuk membooster kita ya bahwa eh, ini bukan sesuatu yang remeh atau yang kita nggak harus perhatikan, bahwa Silva itu penting dan harus kita perhatikan karena kebermanfaatnya banyak ya untuk kemaslahatan dan untuk kesuksesan teman-teman, kesuksesan dan untuk keberlimpahan. Terima kasih Ya, Bunda Lulu, terima kasih teman-teman. terima Terima kasih kasih semua kembali. yang sudah hadir.